Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk napas kita. Salam serta salawat kita curahkan selalu ke baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, Bismillahi, kita jumpa lagi bersama Kang Darman Denesa, dan pada kesempatan kali ini akan berbagi perihal tentang zikir para wali, yaitu tunduknya zahir kepada batin, tunduk batin kepada Allah. Nah, dengan metode zikir nafas inilah kita ini menundukkan zahir kita kepada batin. Nah, lalu kita sadari bahwa batin ini tidak berkata dan berkalimat, namun tunduk kepada Allah. Batin yang mana? Nah, batin yang sadar. Nah, jadi jika kita sering mengamalkan zikir nafas, maka akan memahami segala ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan perjalanan rohani inilah kita akan selalu dipahamkan segala rahasia yang belum kita ketahui. Sahabat Kang Darman Denesa, tentunya di dalam mengamalkan zikir nafas kita tidak boleh mengharap atau berbelok arah-arah. Nah, ini zikir nafas memang salah satu sarana atau zikirnya para wali Allah. Nah, di sini Allah telah menunjuk atas kehendaknya. Barang siapa yang istiqomah, yang tawadu, yang menundukkan zahirnya kepada batin, lalu muncul atau aktiflah suatu kesadaran sehingga selalu menyadari Allah di dalam setiap langkahnya, di dalam kehidupan nyatanya, karena ibadahnya semua karena Allah lillah, maka itulah para wali Allah. Sama dengan ketika mengamalkan zikir nafas, ya kita juga harus lillah. Dan yang harus kita tekankan, kita tidak boleh mengharap atau mengklaim menjadi wali Allah. Nah, intinya biarkanlah Allah yang mengetahui. Jangan sampai mengaku-ngaku. Nah, disinilah ya. Baik, sahabat Kang Darman Denesa, tentunya di dalam mengamalkan zikir nafas banyak sekali rintangan, cobaan serta ujian, baik secara lahir maupun secara batin. Karena di sini biasanya kita ini selalu mengharap sesuatu, sehingga harapan itulah yang menjadi suatu hijab, dan harapan itu wujud seperti menjadi visualisasi di dalam pikiran kita. Karena namanya harapan itu kan di angan-angan, akhirnya tergambar, tercipta. Ketika kita berzikir nafas, harusnya kita lillah, berserah diri hanya kepada Allah, karena tadinya sudah tercatat suatu harapan, keinginan, yaitu kembali kepada diri kita masing-masing. Jika mengalami sesuatu hal, keadaan-keadaan yang belum pernah dialami, karena di situ ada suatu kesalahan, tentunya di dalam mengamalkan zikir nafas kita harus lillah. Kuncinya berserah diri. Ya, seperti para wali Allah, beliau berserah diri selalu di dalam kehidupan nyatanya.
Karena suatu hal yang dilakukan karena Allah, maka disebutlah ibadah Allah, ibadah kepada Allah. Ya, justru kadangkala kita ini sering mengaitkan suatu amalan ini dengan berbagai macam keinginan, yaitu ingin sakti, ingin ini, ingin itu. Nah, inilah yang menjadi hijab perjalanan rohani kita kepada Allah. Sehingga di dalam mengamalkan zikir nafas sering tersandung oleh hal-hal yang gaib. Nah, padahal Allah ini maha gaib. Tapi jika kita tidak berserah diri, tidak mengikuti rule atau level-level zikir nafas, ya, kita akan terjebak oleh keadaan yang belum pernah kita lihat. Nah, di situ jangan menilai atau mengklaim bahwa itulah alam ilahi. Namun kita harus tetap mengikuti apa yang Allah kehendaki. Karena di dalam mengamalkan zikir nafas, saya yakin dan percaya, ketika nafas keluar dan masuk, dan nafas masuk lalu keluar, di sini adalah suatu perjalanan ruh yang tiada henti dan tiada berhenti, tiada berujung. Nah, ketika berserah diri, nafas masukku, nafas keluar Allah, terus menerus, sehingga lenyaplah suatu suara, suatu keadaan kalau kita memang berzikirnya lurus kepada Allah, diniatkan tidak ingin apa-apa, tapi lillah karena Allah. Insya Allah akan menyaksikan yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, kuncinya dalam mengamalkan zikir nafas, kita harus berserah diri dan bukan mengolah nafas, tapi mengikuti atau menyadari keluar masuk nafas di hidung ini secara alami. Lalu aktivasi dengan asma Allahu Allah. Nafas masukku, nafas keluar Allah, terus menerus sampai keadaan rileks dan tenang, tidak mengalami suatu sensasi apapun. Itu yang benar. Ya. Maka itulah yang sering diamalkan dan didawamkan oleh para wali Allah di dalam kehidupan sehari-harinya, tidak lepas daripada zikir nafas. Karena zikir nafas ini adalah suatu zikir sir, zikir ruh, zikir kopi, karena tidak terlihat, tapi pengamalnya itu yang mengetahui. Maka itulah yang disebut dengan zikir nafas. Ibadah kepada Allah tidak terlihat dan tidak diperlihatkan kepada halayak umum. Maka marilah di sini kita sama-sama belajar dan terus belajar mendekatkan diri kepada Allah dengan metode zikir nafas, sehingga aktifnya suatu kesadaran dan sadar kepada Allah bahwa hidup ini milik Allah. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan saat ini, semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman Desa dimanapun berada. Kiramu kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.